Angin sore berhembus pelan, mengayun dedaunan hutan yang lebat di sekeliling desa Tabaru, sebuah perkampungan kecil yang tersembunyi jauh di pedalaman Kalimantan Tengah. Di tempat ini, waktu seakan berhenti. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada jalan beraspal. Hanya aliran sungai keruh yang menjadi satu-satunya akses keluar masuk desa, ditempuh dengan perahu selama berjam-jam dari kota terdekat. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Rian, 27 tahun, lulusan perguruan tinggi di Palangkaraya yang baru saja kembali ke kampung halamannya setelah merantau 5 tahun. Ia dikenal sebagai sosok pendiam namun cerdas, dan satu-satunya anak dari pasangan Pak Rahmat dan Bu Suri, petani karet yang sederhana. Kedatangannya disambut hangat oleh keluarganya, meski ada kegelisahan samar yang terlihat di wajah sang ibu. "Kau tidak tahu, Nak, Tabaru sudah tak seperti dulu," kata Bu Suri lirih saat Rian baru tiba. Rian mengira ibunya hanya melebih-lebihkan. Baginya, Tabaru adalah rumah, tempat ia tumbuh, tempat ia belajar tentang alam, tentang kearifan lokal, tentang bagaimana hidup berdampingan dengan yang tak terlihat. Namun satu hal yang selalu membuatnya bertanya-tanya adalah larangan keras dari tetua desa untuk berbicara soal panah terong, istilah yang selalu dibisikkan dalam doa, namun tak pernah dijelaskan terang-terangan. Larangan yang bahkan diwariskan secara turun-temurun. Bila seseorang melanggar, konon tubuhnya akan hancur perlahan, dari dalam. Malam itu, Rian berjalan sendirian di tepi hutan, menyusuri jalan setapak menuju ladang tua yang dulu sering ia kunjungi. Suara jangkrik, desah dedaunan, dan dengusan angin malam seperti mengikutinya dari belakang. "Kau kembali di saat yang tidak tepat." Suara berat seorang lelaki tua menghentikan langkahnya. Rian menoleh, dan di hadapannya berdiri Aji Manggara, sesepuh paling disegani di desa. Matanya tajam seperti menembus isi hati. "Bila kau ingin tetap hidup, jangan campuri apa yang sedang terjadi. Ini urusan lama, dendam lama, santet yang tak pernah mati." Rian diam. Ia tak mengerti apa maksud Aji Manggara. Tapi malam itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Dan entah mengapa, udara mulai berbau, terong busuk yang menyengat. Pagi harinya, Rian terbangun dengan perasaan ganjil. Meski malam sebelumnya ia tidur di kamar lamanya yang penuh kenangan, tubuhnya terasa dingin dan berat. Ia merasa seperti diawasi. Suara ayam jantan bersahutan, namun terdengar jauh, seolah datang dari dimensi lain. Ketika ia membuka jendela, pandangannya langsung tertumbuk pada pohon terong liar yang tumbuh di belakang rumah. Pohon itu tak pernah ada sebelumnya, dan anehnya, buahnya berwarna keunguan pekat dengan duri-duri kecil menonjol keluar dari kulitnya. Lebih aneh lagi, aroma busuk yang semalam ia cium, datang dari situ. "Bu, sejak kapan ada pohon itu di belakang rumah?" tanya Rian sambil menunjuk. Bu Suri yang sedang menumbuk beras di dapur menoleh cepat. Wajahnya langsung tegang. "Astagfirullah. Jangan dilihat. Jangan ditunjuk begitu, Nak." Ia buru-buru menurunkan tangan Rian dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. "Itu bukan pohon biasa. Bukan pohon yang tumbuh dari tanah kita. Itu tumbuh dari niat jahat seseorang," ucap Bu Suri pelan sambil menoleh ke arah pintu, memastikan tak ada yang mendengar. Rian makin bingung. Di kampus, ia belajar sains dan logika. Namun di Tabaru, aturan dan realitas tidak berjalan dengan prinsip yang sama. Di sore hari, Rian memutuskan untuk bertemu dengan teman lamanya, Yadi, yang kini menjadi kepala dusun. Yadi dulunya teman sebaya yang suka berburu bersamanya ke hutan, tetapi kini wajahnya tampak lebih tua dari usianya. "Aku tahu kau pasti penasaran soal pohon itu, dan soal panah terong," ucap Yadi tanpa basa-basi. "Sebenarnya sudah 3 orang mati sejak 2 bulan lalu. Bukan mati biasa. Mereka muntah darah. Lalu tubuh mereka luka seperti ditusuk dari dalam. Setiap orang yang mati, selalu ditemukan satu buah terong aneh di bawah ranjang mereka. Dan yang lebih gila lagi, terong itu tidak bisa dibakar, tidak bisa dihancurkan." Rian menelan ludah. Ia belum sepenuhnya percaya, namun kegelisahan mulai menancap kuat. "Kami menduga, ini pekerjaan seseorang yang ingin membalas dendam."
Seseorang yang menguasai santet panah terong, ilmu hitam kuno yang sudah lama dilarang di pedalaman sini. Malam itu, Rian kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Dan saat ia hendak tidur, ia menemukan sebuah panah kecil dari bambu terselip di bawah pintu kamarnya. Di ujungnya, menempel serpihan kulit terong yang menghitam dan berdenyut seperti hidup. Rian memandangi panah kecil yang ia temukan di bawah pintu kamarnya. Benda itu hanya sepanjang jari telunjuk, namun terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Ujungnya menghitam, basah, dan menebarkan bau busuk, bau terong busuk yang makin menusuk. Ada sesuatu yang hidup dalam aroma itu, sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Ia membungkus panah itu dengan kain dan membawanya ke Aji Manggara keesokan paginya. Sesepuh itu menerima dengan wajah datar, lalu berkata, "Itu bukan ancaman biasa. Itu adalah tanda bahwa kau telah dipilih." Dipilih oleh siapa? Oleh yang memegang dendam. Panah terong hanya muncul bila niat membunuh disertai dendam yang sangat dalam. Dan ketika panah pertama dikirimkan, ia akan terus datang sampai jiwamu lepas dari ragamu. Rian terdiam. Ia tidak punya musuh. Tidak ada alasan seseorang menginginkan kematiannya. Namun Aji Manggara tidak tertarik pada bantahan. Ia malah mempersiapkan sesaji dan mengarahkan Rian untuk berpuasa dan tidak tidur semalam untuk melihat apa yang akan datang. Malam itu, di dalam kamar yang hanya diterangi lampu minyak, Rian duduk bersila dengan tubuh gemetar. Suara malam terdengar lebih tajam dari biasanya. Anjing-anjing di kejauhan melolong bersahutan. Lalu, tok, 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 ada yang mengetuk jendela. Perlahan. Padahal jendela itu ada di lantai 2. Rian menahan napas. Ia menoleh pelan. Tak ada apa-apa. Namun sesaat kemudian, angin berhembus masuk, padahal jendela dan pintu tertutup rapat. Seketika itu juga, ia melihat sesuatu di dinding kayu kamarnya. Bayangan hitam seperti sosok manusia, tetapi tubuhnya membengkak seperti terong raksasa, berduri dan bernapas berat. Matanya merah membara. Lalu sosok itu melempar sesuatu ke arah Rian. Serak! Panah kecil lain menancap di lantai kayu, hanya sejengkal dari kakinya. Kali ini, ada tulisan dengan arang di batang panah itu. Balas dendam belum usai. Pagi harinya, tubuh Rian demam tinggi. Matanya merah, telapak kakinya bengkak seperti habis terbakar. Ia mulai melihat hal-hal yang tak dilihat orang lain. Suara-suara mulai berbisik di kepalanya. Dan di saat itu juga, Pak Rahmat, ayahnya, tiba-tiba ambruk saat sedang menyadap karet. Mulutnya berbusa. Dari mulutnya keluar darah yang menggumpal seperti biji terong. Suasana rumah mendadak mencekam. Bu Suri berteriak histeris saat mendapati tubuh Pak Rahmat kejang-kejang di ambang pintu. Mulutnya mengeluarkan busa berdarah pekat, dan dari sela-sela bibirnya keluar gumpalan hitam mengkilap, mirip biji terong yang membesar, mengeluarkan aroma anyir dan busuk. Rian segera mengangkat tubuh ayahnya ke dalam rumah. Tapi Pak Rahmat sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya panas seperti bara api. Namun kulitnya membiru perlahan. Bu Suri menggigil di sudut ruangan, membaca doa-doa yang diajarkan nenek moyang, sementara Rian hanya bisa terpaku dalam kebingungan dan ketakutan. Yadi, kepala dusun, datang malam itu bersama Bidan Ratmi dan seorang dukun kampung bernama Mak Amai. Bidan Ratmi hanya bisa menggeleng pelan melihat kondisi Pak Rahmat. Ini bukan sakit biasa. Ini bukan medis. Rian, kata Ratmi lirih. Mak Amai mendekat dengan membawa segenggam daun-daun hutan yang diremas-remas. Ia mengunyah sebagian dan menyemburkannya ke tubuh Pak Rahmat sambil menggumamkan mantra. Tubuh Pak Rahmat menggeliat. Seperti ada sesuatu yang hidup dalam tubuhnya yang sedang berusaha keluar. Lalu, blert! Pak Rahmat memuntahkan cairan hitam pekat, dan dari dalamnya meluncur sebatang panah kecil berduri, mirip yang pernah diterima Rian sebelumnya. Mak Amai memekik pelan. Panah terong. Ini kutukan yang hanya bisa dikirim oleh orang yang memiliki darah dukun. Dan yang dikirimkan pada laki-laki ini, bukan sekadar untuk membunuh, tapi untuk memperingati. Peringatan apa, Mak? Tanya Rian. Mak Amai menatap Rian dalam-dalam. Suaranya pelan.
nyaris seperti bisikan, bahwa darahmu bukan darah biasa. Kau anak dari dua dunia yang saling bertentangan. Dan seseorang ingin menghapus garis keturunan itu. Rian terdiam. Ucapannya membingungkan. Dua dunia? Ibumu bukan hanya seorang manusia biasa. Dan dendam ini, Rian, bukan dimulai darimu, tapi dari dosa yang pernah terjadi di tanah ini. Malam itu, Rian tak bisa tidur. Di ruang tengah, Pak Rahmat masih belum sadar. Tubuhnya kini dibalut kain dan diikat dengan akar bambu, seperti saran Mak Amai, agar roh buruk tak merasuki tubuhnya kembali. Di luar rumah, terdengar suara burung hantu menangis panjang, pertanda, menurut orang tua-tua, bahwa roh jahat sedang berkeliaran mencari mangsa. Dan dari balik jendela, samar-samar Rian melihat sosok berjubah hitam berdiri di bawah pohon terong. Wajahnya tak tampak, tapi di tangannya, ia menggenggam panah bambu kecil. Fajar menyingsing dengan langit muram. Kabut tipis masih menyelimuti halaman ketika Rian duduk diam di tangga depan rumah. Matanya sembab. Pak Rahmat masih belum sadarkan diri. Bu Suri memeluk suaminya sambil sesekali berzikir lirih. Mak Amai datang kembali pagi itu, membawa segenggam tanah merah dan sepotong rambut kering. Kau harus tahu, Rian, panah terong tidak akan berhenti sampai pengirimnya merasa puas. Dan kali ini, mereka bukan mengincarmu, tapi garis keturunanmu. Rian mengernyit. Apa maksudnya garis keturunan? Mak Amai menatap tajam, lalu menoleh pada Bu Suri. Perempuan itu gemetar. Ada rahasia besar yang selama ini ia kubur dalam-dalam, dan kini tak bisa disembunyikan lagi. Rian, Bu Suri berkata pelan, kau harus tahu kebenarannya. Kau bukan anak kandung Pak Rahmat. Dek, ayah kandungmu berasal dari pedalaman Hulu, keturunan Paran Lintas, suku tua yang dulunya dipercaya punya kekuatan sihir alam. Aku dulu muda dan bodoh, jatuh cinta dengan lelaki dari kampung terlarang. Tapi hubungan kami tak direstui. Aku kabur dan setelah kau lahir, kami dikejar. Ayah kandungmu dibunuh dalam ritual pembersihan. Tapi rupanya, dendam mereka belum selesai. Mereka tahu kau masih hidup. Rian terdiam. Hatinya tercabik. Hidupnya yang selama ini terasa tenang, ternyata dibangun di atas rahasia berdarah. Mak Amai menambahkan, panah terong biasanya dikirim oleh pemangku gelap, dukun hitam yang hidup di dalam hutan dan tak tersentuh hukum manusia. Hanya ada satu nama yang dikenal ahli dalam ilmu itu. Balian Tua Nyatu. Dukun pengabdi roh penunggu pohon terong gila. Nama itu membuat Bu Suri langsung pucat. Mulutnya bergetar. Dia yang memimpin pembantaian dulu. Dia yang menyegel tubuh ayah kandungmu ke tanah. Mak Amai menatap Rian dalam. Sekarang dia tahu kau hidup. Kau adalah kunci untuk membuka kutukan lama yang belum selesai. Kau bukan hanya korban, Rian. Kau adalah tulang utama dari sumpah darah itu. Saat malam turun, suasana kampung mendadak dingin. Angin bertiup ganjil. Bau terong busuk menyebar dari arah hutan. Dari kejauhan, terdengar tabuhan gendang sakral, irama aneh yang hanya digunakan saat pemanggilan roh penjaga. Rian berdiri di halaman rumah, tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, seekor burung hitam besar jatuh dari langit, tepat di depan kakinya. Paruhnya sobek, dan dari dadanya mencuat panah kecil yang sama. Namun kali ini, di batang panahnya tertulis pesan yang mengubah segalanya. Kau akan dikembalikan ke tempatmu, bersama darahmu yang lama. Malam itu, suasana kampung Baginda seperti ditelan bayangan. Hening dan berat. Angin seolah membawa bisikan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah disentuh dunia gaib. Rian duduk memandangi panah kecil bertuliskan pesan mengerikan yang menancap di tubuh burung hitam. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang menjerat pikirannya. Kau akan dikembalikan ke tempatmu, bersama darahmu yang lama. Bu Suri mendekap Rian dari belakang. Air matanya tak berhenti mengalir. Kita harus pergi dari kampung ini. Malam ini juga. Mereka tahu kau ada di sini. Namun Mak Amai menahan mereka. Tak bisa, Bu Suri.
Santet panah terong bukan seperti penyakit biasa. Jika Rian lari, panah itu akan terus mengejarnya sampai dapat. Bahkan ke ujung dunia sekalipun. Satu-satunya jalan adalah kembali ke asal sihir ini dan memutusnya di sana. Rian menggeleng. Kembali? Maksud Mak Amai. Aku harus masuk ke hutan itu. Mak Amai mengangguk perlahan. Ke pedalaman Kalimantan Hulu. Ke dusun terlarang Tanah Rumpak. Tempat di mana ayah kandungmu dulu tinggal. Di sanalah pusat kekuatan panah terong. Dan hanya di sana pula kau bisa memutus rantainya. Esok pagi, Rian memutuskan pergi. Ia tak mau keluarganya terus menjadi korban. Yadi, kepala dusun, memberikan peta tua dan beberapa perbekalan. Tak banyak orang berani melintasi batas hutan tempat Tanah Rumpak berada. Bahkan aparat pun enggan masuk karena cerita-cerita menyeramkan yang menyelimuti tempat itu. Namun satu orang bersedia menemani Rian. Darto, sahabatnya sejak kecil yang pernah nyaris tenggelam di sungai dan diselamatkan oleh Rian. Kalau lo nekat jalan sendiri, lo mati di tengah hutan. Gue ikut, kata Darto tegas. Mak Amai memberikan jimat gelang dari akar rotan berduri. Ini bisa menahan santet selama kau berada di luar pusat kekuatannya. Tapi begitu kau menginjak tanah terlarang itu, hanya keberanian dan darahmu sendiri yang bisa melindungi. Rian memeluk ibunya erat. Kalau aku tak kembali, maafkan aku, Bu. Bu Suri hanya berbisik. Kau anakku, tapi kau juga warisan dari dunia yang lebih kelam. Berhati-hatilah. Malam menjelang saat Rian dan Darto menyusuri tepi sungai. Burung-burung malam tak berkicau. Hutan seolah menanti mereka. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara trompet bambu yang biasa ditiup dalam ritual pemanggilan roh leluhur. Di langit, bulan bulat sempurna, namun berwarna merah darah. Rian berhenti sejenak dan bergumam pelan. Aku datang, untuk menghentikan semuanya. Langkah kaki Rian dan Darto menginjak tanah yang semakin lembab dan becek. Aroma hutan berubah, lebih pengap, dengan aroma tajam seperti darah dan getah busuk. Matahari tak lagi menembus lebatnya pohon. Seolah cahaya pun takut masuk ke dalam wilayah ini. Lo yakin ini jalan yang benar? Bisik Darto sambil menyingkirkan semak berduri yang menjalar ke jalur kecil di hadapan mereka. Rian menatap peta tua pemberian Yadi. Kita sudah dekat. Setelah sungai bercabang, harusnya ada gerbang tua yang tak bisa dilihat sembarang orang. Baru saja kata-kata itu keluar. Tiba-tiba angin berhenti. Hutan menjadi sunyi seperti dikunci. Seekor burung elang melintas rendah, lalu menabrak batang pohon dan jatuh mati. Kedua matanya hangus, seolah terbakar dari dalam. Darto memaki pelan. Ini bukan hutan biasa, Yan. Dan di depannya, sebuah batu besar tertancap di tengah jalur. Penuh ukiran kuno dengan pola lingkaran dan simbol seperti matahari berbalik arah. Tidak ada jalan lain, seolah batu itu menjadi dinding tak kasat mata. Rian mendekat. Hatinya berdetak kencang. Jemarinya menyentuh batu itu. Gubrak. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar. Udara menjadi dingin menggigit. Dan dari celah-celah akar pohon muncul asap hitam tipis yang perlahan berubah bentuk menjadi seorang lelaki tua bertanduk satu. Mata putih kosong, mengenakan jubah dari kulit kayu dan anyaman akar. Siapa yang berani menyentuh batas Tanah Rumpak? Suara makhluk itu serak seperti ranting kering terbakar. Rian menggenggam gelang akar dari Mak Amai. Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk menyelesaikan dendam yang tak pernah aku mulai. Makhluk itu mendekat, mencium bau darah dari tubuh Rian. Lalu ia menyeringai, senyum aneh tanpa kehangatan. Darahmu benar. Kau keturunan Paran Lintas. Tapi tubuhmu belum lengkap. Kau belum diakui. Jika ingin masuk ke Tanah Rumpak, kau harus melewati ujian pertama. Tiba-tiba tubuh makhluk itu menyatu dengan tanah. Batu besar di hadapan mereka retak perlahan dan terbuka seperti pintu. Di baliknya, hutan berubah. Pepohonan menjulang tinggi dengan akar melayang di udara. Cahaya keemasan temaram menerobos dari retakan langit. Suara bisikan terdengar dari segala arah, namun tidak satu pun dalam bahasa manusia. Darto berbisik,
Kita udah masuk ke dunia mereka, Yan. Rian hanya menjawab pelan. Kalau kita mundur sekarang, semuanya sia-sia. Dan di kejauhan, di bawah pohon raksasa yang menjulang seperti tiang langit, terlihat sesosok perempuan berambut putih panjang dengan wajah ditutup daun rotan, duduk menunggu. Ia berdiri perlahan, dan dengan suara seperti suara banyak anak kecil bersamaan. Rian dan Darto berdiri di hadapan sosok perempuan berambut putih panjang yang memancarkan aura dingin dan menusuk. Wajahnya tak terlihat, tertutup rapi oleh lembaran daun rotan yang dianyam seperti topeng ritual. Langkahkan kakimu ke dalam lingkaran, anak paran lintas. Suaranya bergema aneh, seperti berasal dari dasar bumi. Di depan perempuan itu, terbentuk lingkaran api dari akar-akar pohon yang terbakar perlahan, tapi tidak menjadi abu. Akar-akar itu melingkar membentuk simbol pusaran, seperti lambang yang ada di batu batas gerbang tadi. Rian masuk ke dalam lingkaran. Jantungnya berdetak semakin cepat. Perempuan itu meletakkan sebilah belati dari tulang burung elang di tangan Rian. Luka ini akan membawamu ke akar darahmu, ke masa ketika ayahmu, paran lintas, membuat pilihan yang mengutuk keturunanmu. Tanpa sempat berpikir, tubuh Rian seperti dipaksa oleh kekuatan tak kasat mata. Belati itu menusuk telapak tangannya sendiri. Seketika dunia di sekitarnya berguncang. Darto mencoba mendekat, tapi seperti ada dinding tak terlihat yang memantulkannya jauh ke belakang. Rian jatuh tersungkur, tapi bukan ke tanah. Ia jatuh ke dalam dunia lain. Saat membuka mata, Rian berdiri di tengah padang rumput merah. Langitnya gelap dengan petir ungu menyambar. Di kejauhan, terlihat kampung tua berdinding kayu dan beratap ijo. Tidak ada suara manusia. Hanya teriakan-teriakan kesakitan yang menggema dari arah kampung itu. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok seorang lelaki muda bertubuh kekar, mengenakan kalung taring babi dan ikat kepala suku. Wajahnya mirip Rian, tapi lebih keras dan dingin. "Kau, anakku?" Suara lelaki itu dalam dan menggelegar. Rian terdiam. "Paran lintas?" Sosok itu mendekat. Mata tajamnya menatap lurus ke arah Rian. "Kau tak seharusnya lahir. Kau anak dari pilihan yang kuingkari. Karena cintaku pada ibumu, aku melanggar aturan para leluhur. Maka aku dikutuk. Dan kini darahmu dicari untuk membayar dosaku." Tiba-tiba sosok paran lintas berteriak marah. "Apa yang kau cari di sini? Kau mau menyelesaikan kutukan? Tapi kau belum siap. Kau tak kuat memikul beban ini." Langit bergemuruh. Rian mulai melihat bayangan-bayangan makhluk, manusia tanpa kepala, wanita berkepala burung hantu, dan anak kecil dengan wajah terbalik, mengelilinginya perlahan. Rian gemetar, tapi ia menjawab tegas. "Aku tidak ingin melanjutkan kutukan ini. Aku akan mengakhirinya. Bahkan jika itu artinya menghadapi semua arwah yang kau tinggalkan." Tiba-tiba tubuh paran lintas berubah menjadi asap hitam, lalu menyatu dengan awan dan petir menyambar tepat ke tubuh Rian. Rian terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Darto menatapnya khawatir, sementara perempuan berambut putih berdiri tak jauh darinya. "Kau telah menyentuh akar darahmu. Tapi itu baru langkah pertama. Jika kau ingin mematahkan santet panah terong, maka kau harus menghadapi suku hitam tanah rumpak. Mereka penjaga panah itu. Dan mereka sudah menunggumu." Seketika, terdengar bunyi tabuhan gendang jauh di dalam hutan, diiringi suara lolongan aneh, seperti perpaduan anjing dan manusia. Rian berdiri dengan tubuh gemetar, tapi matanya kini menyala oleh tekad baru. "Aku siap. Tak peduli siapa mereka." Setelah ritual keras di lingkaran akar api, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Udara di sekitar Rian dan Darto menjadi berat. Seperti ada sesuatu yang terus mengintai dari balik pepohonan. Perempuan tua penjaga lingkaran sudah menghilang entah kemana, menyisakan aroma akar basah dan asap damar yang menggantung di udara. "Kita harus segera kembali ke rumah Bu Suri. Malam ini, sesuatu akan datang," gumam Darto pelan. Suaranya penuh kecemasan. Mereka berjalan cepat menyusuri hutan, namun langkah mereka terhenti saat daun-daun di atas mereka mulai berguguran, padahal tak ada angin.
Suara detak kayu patah terdengar, tapi tidak dari tanah, melainkan dari atas. Rian menengadah. Sosok hitam kurus tergantung di atas pohon, dengan sendi-sendi yang membengkok ke segala arah. Ia merayap seperti cicak, tapi ukurannya sebesar manusia dewasa. Matanya merah menyala, dan mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara ngik-ngik lirih. Itu orang Kudur, bisik Darto gemetar. Orang Kudur adalah penjaga gerbang pertama menuju wilayah suku hitam Tanah Rumpak. Konon mereka adalah manusia yang dikutuk karena menjual keturunannya sendiri dalam perjanjian hitam. Tubuh mereka tak memiliki tulang, membuat mereka dapat menyelinap di antara cabang pohon, dinding rumah, bahkan celah-celah terkecil. Orang Kudur bergerak cepat. Ia melompat ke depan mereka, lalu mendesis dengan lidah panjang menjulur. Darah paran lintas. Harum harumum. Tanpa aba-aba, ia menyerang. Darto menarik Rian. Keduanya terhempas ke tanah. Rian mengambil serpihan batu bertanda pusaran dari kantongnya. Batu yang ia ambil saat berada di alam gaib tadi. Saat batu itu dilemparkan ke tanah. Brak! Cahaya merah menyala dan menyebar membentuk perisai sesaat. Orang Kudur terhempas dan melolong. Terbakar sebagian wajahnya. Batu leluhur. Kau sudah mulai menempuh jalan darah. Raungnya sebelum lenyap kembali ke kegelapan. Mereka berhasil kembali ke rumah Bu Suri dalam keadaan terengah dan penuh luka lecet. Bu Suri menyambut mereka dengan ekspresi tegang. Kalian sudah membuka pintu darah. Sekarang tak ada jalan mundur. Ucapnya sambil menaburkan garam dan kapur sirih ke sekitar pintu rumah. Rian menatap mata Bu Suri tajam. Ia sudah cukup dengan rahasia. Bu, siapa sebenarnya ibu? Kenapa ibu tahu semua ini? Dan kenapa aku? Bu Suri terdiam sejenak, lalu membuka peti kayu kecil yang terkunci dengan simpul rotan. Di dalamnya, terdapat sebuah jimat berbentuk panah kecil, panah terong. Warna ungunya seperti terbuat dari batu akik, dan ada urat-urat merah tua di permukaannya. Panah ini dulu milik kakekmu. Tapi bukan untuk santet. Ini adalah simbol perjanjian dengan penjaga tanah. Dulu, saat paran lintas melanggar aturan, panah ini digunakan untuk mematahkan perjanjian, dan sejak saat itu, panah ini berubah menjadi kutukan. Aku adalah istri kedua paran lintas, ujar Bu Suri lirih. Dan aku satu-satunya yang selamat. Saat seluruh keluargamu diburu oleh suku hitam Tanah Rumpak karena pengkhianatan ayahmu. Rian terpaku. Darto hanya bisa mengangguk perlahan. Rahang mengeras. Tiba-tiba, dada Rian terasa panas. Ia membuka bajunya dan melihat luka berbentuk spiral mulai timbul di kulit dadanya. Merah menyala, seperti cap. Bu Suri gemetar. Itu tanda. Kamu telah dikenali sebagai pembawa panah terong. Itu berarti malam esok, penjaga kedua akan datang. Malam menyelimuti pedalaman Kalimantan dengan dinginnya yang menusuk. Setelah luka spiral muncul di dada Rian, ketegangan di rumah Bu Suri kian terasa. Angin malam membawa bisikan-bisikan yang sulit dimengerti, seolah alam gaib turut bersiap menyambut pertarungan yang semakin dekat. Malam ini, palas gantung akan datang. Ujar Bu Suri sambil menyalakan dupa dan menaburkan bubuk putih di seluruh ruangan. Dia adalah penjaga kedua, makhluk yang tak pernah terlihat oleh mata manusia biasa, hanya bayangannya yang menghantui. Rian menatap tajam, meski hatinya berdebar. Apa aku harus melawannya? Bu Suri menggeleng pelan. Kau harus memilih, Rian. Melawan berarti kau berhadapan langsung dengan kegelapan yang mampu memanipulasi pikiran dan rasa takutmu. Menyerah berarti menyerahkan panah terong, dan kutukan akan terus berjalan. Tiba-tiba, bayangan hitam melayang di sudut ruangan, berwujud sosok tinggi dengan sayap gelap lebar, tubuhnya samar seperti kabut malam. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Rian. Aku adalah Palas Gantung. Suara itu berbisik dari kegelapan. Aku penjaga panah, penjaga kutukan. Apakah kau siap kehilangan segalanya untuk melindunginya? Rian menggenggam erat jimat panah terong di saku bajunya. Ia tahu, pertempuran ini bukan sekadar fisik. Ini pertarungan jiwa dan pikiran.
Bayangan palas gantung mulai mengelilingi Rian, masuk ke dalam pikirannya, memutar ulang kenangan-kenangan kelam tentang ayahnya, rasa sakit kehilangan, dan ketakutan akan masa depan. Kau tak kuat, Rian, bisik bayangan itu. Lepaskan panah itu, bebaskan dirimu dari kutukan. Namun Rian mengingat kata-kata Bu Suri, kau harus memilih. Dengan suara lantang, Rian menolak, aku memilih melawan. Seketika, panah terong yang tergenggam di tangannya menyala ungu terang, memancarkan energi hangat yang memaksa bayangan itu mundur. Pertarungan jiwa ini membuka kekuatan baru dalam diri Rian. Ia merasakan aliran darah leluhurnya membangkitkan kekuatan mistis yang selama ini tersembunyi. Bu Suri tersenyum samar. Kau mulai menguasainya. Tapi palas gantung menghilang perlahan, meninggalkan ancaman terakhir. Ini baru permulaan. Paran lintas. Keesokan harinya, kabut pagi menyelimuti desa kecil di tepi sungai Kapuas. Rian dan Darto duduk di beranda rumah Bu Suri, memandang jauh ke arah hutan lebat yang menjadi saksi bisu tragedi bertahun-tahun silam. Kita perlu mencari tahu siapa sebenarnya Paran Lintas, dan apa yang membuat panah terong itu menjadi kutukan, ujar Rian. Wajahnya masih menyisakan bayang-bayang ketegangan malam sebelumnya. Bu Suri mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah buku tua dari balik lemari kayu. Sampulnya terbuat dari kulit kayu, lusuh dan penuh debu. Ini buku catatan leluhur. Di dalamnya tertulis kisah keluarga Paran Lintas, rahasia dan sumpah yang terikat pada panah terong itu. Jelas Bu Suri dengan suara serak. Darto membuka halaman demi halaman, membaca dengan seksama. Cerita itu bermula ratusan tahun lalu, ketika Paran Lintas adalah seorang kepala suku yang berkuasa namun tamak. Demi mempertahankan kekuasaan dan kekayaan, ia membuat perjanjian gelap dengan makhluk gaib dari alam lain. Sebagai tanda persetujuan, ia membuat sebuah panah dari terong yang ditanam di tanah suci. Panah itu diberkahi dengan kekuatan besar tapi membawa kutukan bagi keturunannya. Namun, panah itu tak hanya untuk melindungi. Ia juga menjadi alat balas dendam jika ada pengkhianat dalam keluarga, kata Bu Suri. Kakekmu adalah salah satu dari mereka yang terkena kutukan karena menyimpang dari janji leluhur. Rian menatap panah kecil yang tergantung di lehernya. Rasa berat mulai menyelimuti hatinya. Kita harus menemui tetua adat di desa sebelah, Bu Suri melanjutkan. Mereka tahu cara membatalkan kutukan, tapi tidak mudah. Ini bukan hanya tentang sihir, tapi juga kejujuran dan pengorbanan. Darto mengangguk mantap. Kita harus bersiap. Perjalanan ke desa itu penuh bahaya. Tidak hanya dari manusia, tapi juga dari makhluk gaib yang masih menjaga kutukan ini. Rian menelan ludah. Ia tahu jalan di depan semakin gelap, namun tekadnya semakin kuat. Aku tidak akan biarkan keluargaku terus menderita, katanya tegas. Aku akan pecahkan kutukan ini, apapun yang terjadi. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah ketika Rian dan Darto memulai perjalanan menuju desa tetua adat yang terletak jauh di balik hutan lebat Kalimantan. Jalan setapak yang mereka lewati penuh dengan akar-akar besar dan semak berduri yang seolah menolak kehadiran mereka. Kita harus cepat, tapi hati-hati, ujar Darto. Matanya terus menelusuri bayang-bayang di antara pepohonan. Makhluk penjaga kutukan bisa saja mengintai. Tiba-tiba, suara gemerisik daun dan ranting patah terdengar dari arah kiri. Dari kegelapan muncul sosok berkepala kambing, tubuhnya ditutupi bulu hitam, dengan mata menyala merah menyala. Ini Palas Gantung, bayangan penjaga pertama, kata Darto dengan suara tegang. Dia datang untuk menghalangi kita. Rian meraih panah terong di lehernya, yang masih menyala samar ungu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Sosok itu bergerak cepat, menyerang dengan cakarnya yang tajam. Rian menghindar dan melepaskan panah terong, yang meluncur tepat mengenai dada makhluk itu. Seketika, bayangan itu mengerang dan menghilang dalam asap hitam. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi tanaman beracun dan jebakan mistis. Bu Suri telah memperingatkan, jangan sampai terpancing oleh ilusi dan tipu daya di lembah ini. Tiba-tiba, jalan di depan berubah menjadi cermin besar,
memantulkan bayangan mereka dengan wajah yang berbeda. Ada bayangan menyeramkan yang tampak seperti kerangka dan sosok hantu. Rian merasa kepalanya berat. Bayangan itu seolah berbicara, menggoda dia untuk menyerah pada ketakutan. Ingat kata-kata Bu Suri, bisik Darto. Fokus pada niatmu, jangan biarkan bayangan itu menipu. Dengan sekuat tenaga, Rian menutup matanya dan mengucapkan mantra pendek yang diajarkan Bu Suri. Ketika membuka mata, bayangan-bayangan itu hilang, dan jalan kembali seperti semula. Matahari mulai condong ke barat saat mereka sampai di desa tetua adat yang dikelilingi pagar kayu dan patung-patung totem kuno. Seorang pria tua berjubah putih menyambut mereka. "Aku Pak Tua Wira," katanya dengan suara berat. "Kau membawa panah terong, dan berani datang menghadapi kutukan. Tapi untuk membebaskan dirimu, kau harus melewati ritual pengorbanan." Rian mengangguk, siap menghadapi apapun demi menyelesaikan kutukan kelam ini. Malam tiba di desa tetua adat. Api unggun menyala hangat di tengah lingkaran batu, memancarkan cahaya jingga ke wajah-wajah para tetua yang duduk mengelilingi. Rian dan Darto berdiri di tengah lingkaran, sementara Pak Tua Wira memulai ritual dengan suara lantang dan penuh harisma. "Rian, untuk membebaskan diri dari kutukan panah terong, kau harus melewati ujian pengorbanan dan kejujuran. Ini bukan hanya tentang nyawamu, tapi juga tentang hatimu," ujar Pak Tua Wira. Pak Tua Wira mengulurkan sebilah pisau dari batu tajam berwarna hitam, lalu berkata, "Serahkan sesuatu yang paling berharga bagimu sebagai tanda niat tulus." Rian merogoh lehernya dan melepaskan kalung yang menggantung. Panah terong kecil yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak ia masih kecil. "Kalung ini adalah warisan keluargaku. Aku serahkan ini agar kutukan itu pergi," kata Rian dengan suara berat. Darto mengangguk, memberikan dukungan penuh. Pak Tua Wira mengangkat tangan dan melanjutkan, "Sekarang kau harus mengakui kesalahan leluhurmu, Paran Lintas, yang membawa kutukan ini ke keluargamu." Rian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan jujur, "Paran Lintas memilih jalan gelap demi kekuasaan. Kakekku ikut terperangkap dalam kutukan itu. Aku mengakui dosa-dosa leluhurku dan berjanji untuk memperbaiki kesalahan itu." Tiba-tiba angin berhembus kencang. Api unggun berkerlipan liar. Dari dalam asap muncul sosok samar, berwajah seperti Paran Lintas. Tatapannya dalam dan penuh penyesalan. "Anakku, aku salah memilih jalan. Tapi engkau yang akan membawa harapan baru. Jangan takut, ikuti hatimu," bisik arwah itu sebelum menghilang. Rian merasakan beban berat di dadanya mulai terangkat. Pak Tua Wira tersenyum penuh harap. "Rian, ujian belum selesai, tapi kau sudah menunjukkan keberanian dan kejujuran. Esok, kau akan menghadapi ujian terakhir, menghadapi penjaga panah terong." Rian mengangguk penuh tekad, siap menghadapi apapun demi membebaskan keluarganya dari kutukan kelam. Dini hari yang sunyi menyelimuti desa tetua adat. Rian berdiri di depan sebuah gerbang besar yang terbuat dari kayu tua, diukir dengan simbol-simbol kuno yang penuh misteri. Di balik gerbang itulah, konon, panah terong asli disimpan, dijaga oleh makhluk penjaga yang tak kalah mengerikan dari kutukan itu sendiri. Pak Tua Wira memberi Rian sebilah keris kecil dan sebatang dupa. "Ini akan membantumu menenangkan jiwa penjaga. Ingat, keberanian dan ketulusan hatimu adalah kunci." Gerbang terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap yang penuh dengan bayangan menari. Dari balik bayangan muncul sosok besar, seperti manusia namun dengan tubuh bersisik dan mata menyala merah seperti bara api. Ia adalah penjaga panah terong, roh pelindung yang telah bertugas selama berabad-abad. "Siapkah kau menghadapi takdirmu, Rian?" Suara bergema dalam lorong. Rian menyalakan dupa dan membakar kerisnya, lalu mengangkat keduanya dengan mantap. "Aku datang bukan untuk berperang, tapi untuk mengakhiri penderitaan keluargaku." Penjaga menyerang dengan kecepatan luar biasa, namun Rian menghindar dengan cekatan. Ia berusaha mengingat ajaran Pak Tua Wira, keberanian, ketulusan, dan niat suci. Saat pertarungan semakin sengit, Rian mengambil panah terong dari dalam jubahnya. Dengan tangan bergetar, ia menempatkan panah itu di busur dan menembakkannya ke arah penjaga.
Panah itu menyala ungu dan melesat menembus tubuh penjaga yang membuatnya mengerang keras. Namun penjaga itu belum tumbang. Ia malah melancarkan serangan balasan yang hampir menjatuhkan Rian. Rian terjatuh dan hampir menyerah. Tapi ia mengingat wajah keluarganya yang tengah menunggu bebas dari kutukan. Ia berlutut, menutup mata, dan berdoa dengan sepenuh hati. Secara tiba-tiba, panah terong di lehernya bersinar sangat terang, mengeluarkan energi yang menghalau penjaga itu. Penjaga melolong terakhir kali sebelum menghilang menjadi debu yang terbawa angin. Gerbang lorong terbuka lebar, memperlihatkan panah terong asli yang tersimpan di altar batu. Rian mengambilnya dengan penuh hormat. Pak Tua Wira muncul, tersenyum bangga. Kau telah lulus ujian, Rian. Kutukan ini akhirnya bisa diakhiri. Rian kembali ke desa dengan langkah mantap. Di tangannya tergenggam panah terong asli yang kini memancarkan cahaya suci, tanda bahwa kutukan itu mulai terkikis. Namun, kabar kedatangannya sudah tersebar. Sejumlah warga desa yang dulu terpengaruh santet itu berkumpul. Wajah mereka penuh harap dan ketakutan. Pak Tua Wira dan para tetua adat berkumpul di lapangan terbuka. Mereka menyiapkan alat-alat dan ramuan khusus untuk ritual penghapusan kutukan yang hanya bisa dilakukan dengan panah terong asli. Rian berdiri di tengah lingkaran, memegang panah terong dengan kedua tangan, dan mulai melafalkan mantra yang diajarkan Pak Tua Wira. Tiba-tiba angin kencang berhembus, dan bayangan gelap menyeruak dari arah hutan. Suara tawa menyeramkan menggema, seolah kekuatan jahat terakhir berusaha menggagalkan ritual. Namun semangat Rian dan seluruh warga tak goyah. Dengan suara serempak mereka menyanyikan mantra perlindungan dan doa, agar kekuatan gelap itu pergi selamanya. Cahaya dari panah terong semakin terang dan perlahan menyelimuti seluruh desa. Satu persatu warga merasa beban kutukan menghilang, dan kehidupan mulai kembali normal. Rian merasa lega. Air mata haru mengalir di wajahnya. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita semua yang percaya dan berjuang bersama, katanya. Desa kembali damai, dan panah terong disimpan rapi sebagai simbol perjuangan dan pelajaran berharga. Rian berjanji akan menjaga warisan leluhur dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan tak ada lagi yang terjerat kutukan kelam itu. Setelah ritual penghapusan kutukan selesai, desa perlahan kembali pada kehidupannya yang damai. Namun, ketenangan itu masih terasa rapuh. Beberapa warga masih menyimpan rasa takut dan trauma dari pengalaman mengerikan yang mereka alami. Rian terus berkeliling desa, mengunjungi mereka yang masih bergumul dengan bayang-bayang masa lalu. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita harus percaya. Masa depan kita bisa lebih baik tanpa bayang-bayang kutukan itu, kata Rian dengan suara penuh harap. Rian bertemu dengan beberapa orang yang awalnya skeptis terhadap ritual dan perjuangannya. Perlahan-lahan, mereka mulai membuka hati setelah melihat perubahan nyata di desa. Pak Tua Wira memberikan bimbingan, mengajarkan cara menjaga desa dari pengaruh gelap melalui ritual-ritual sederhana dan menjaga hubungan dengan alam. Warga desa mengadakan upacara mengenang mereka yang menjadi korban kutukan panah terong. Doa dan penghormatan diberikan sebagai bentuk rasa hormat dan penyesalan atas kesalahan masa lalu. Rian berdiri di tengah upacara, merasa tanggung jawab besar untuk melindungi desa dan keluarganya. Di langit malam, bintang-bintang bersinar terang. Rian menatap ke atas dengan keyakinan baru. Ini adalah awal dari kehidupan baru. Aku akan memastikan tidak ada lagi yang terjebak dalam kegelapan, ucapnya. Meski ritual penghapusan kutukan telah berlangsung, ketenangan di desa belum sepenuhnya pulih. Beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk dan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Rian sendiri merasa ada sesuatu yang belum selesai. Pada suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan sosok wanita berwajah sedih yang tampak familiar, mengisyaratkan bahwa ada rahasia lain yang tersembunyi di balik panah terong. Dipenuhi rasa penasaran dan kewajiban, Rian memutuskan untuk kembali ke hutan larangan tempat panah terong ditemukan. Ia ingin mencari tahu apakah masih ada misteri yang belum terungkap. Pak Tua Wira mengingatkan, hati-hati, Rian. Dunia gaib tidak selalu terlihat seperti yang kita kira. Di dalam hutan, Rian bertemu dengan roh penjaga yang berbeda dari sebelumnya.
Roh itu memberikan peringatan keras bahwa kutukan bisa muncul kembali jika keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib terganggu. Rian menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Ia harus menjaga keseimbangan itu agar desa tetap aman. Rian pulang dengan tekad baru untuk tidak hanya menghapus kutukan, tapi juga menjaga desa agar terhindar dari ancaman gaib di masa depan. Warga mulai melihat perubahan sikap Rian yang lebih bijaksana dan penuh perhatian. Rian mulai mengajarkan warga desa tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam dan dunia gaib. Ia menginisiasi pertemuan rutin dengan para tetua dan pemuka adat untuk mendiskusikan cara menjaga keseimbangan spiritual desa. Bersama Pak Tua Wira, Rian menciptakan ritual baru yang bertujuan memperkuat pelindung desa dari gangguan gaib. Ritual ini menjadi tradisi yang wajib dilakukan setiap bulan penuh. Warga juga sepakat untuk membuat peraturan baru, seperti melarang warga masuk ke hutan larangan tanpa pendamping dan menghormati alam sekitar. Namun, tidak semua warga merasa nyaman dengan perubahan ini. Beberapa yang dulu terbiasa memanfaatkan ilmu hitam mulai merasa terancam dan berusaha mengacaukan ketenangan. Rian harus menghadapi tekanan baru dari dalam komunitasnya sendiri. Dalam menghadapi tantangan ini, Rian harus memilih antara menjaga tradisi lama yang sudah terbukti berbahaya atau berani membuka jalan baru demi masa depan desa. Ketegangan di desa semakin memuncak. Kelompok warga yang dulu menggunakan ilmu hitam mulai bersekongkol untuk menggagalkan ritual dan peraturan baru yang diterapkan Rian dan para tetua. Mereka diam-diam menyebarkan bisikan-bisikan menyesatkan agar warga lain ragu dan takut akan perubahan. Pada suatu malam, terjadi konfrontasi terbuka antara pendukung perubahan dan mereka yang ingin mempertahankan cara lama. Suasana desa menjadi tegang, hampir pecah. Rian berdiri di tengah-tengah, berusaha menenangkan dan mengingatkan semua bahwa tujuan mereka adalah keselamatan bersama, bukan saling menghancurkan. Rian mengambil keputusan besar untuk mengungkap siapa sebenarnya otak di balik usaha mengacaukan desa. Dengan bantuan Pak Tua Wira, mereka menyusun strategi agar kejahatan tersebut terbongkar tanpa memperkeruh suasana. Meski perjalanan masih panjang, Rian merasa optimis. Ia yakin dengan keteguhan hati dan kebersamaan, desa bisa kembali damai dan jauh dari bayang-bayang kutukan. Ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan panjang menjaga kedamaian dan keharmonisan, ujar Rian. Setelah ketegangan yang hampir memecah belah desa, suasana mulai berubah. Warga perlahan kembali membangun kepercayaan satu sama lain. Rian dan Pak Tua Wira terus aktif mengajak semua orang untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan. Rian mengadakan pertemuan besar di balai desa. Ia mengingatkan bahwa kutukan panah terong adalah bagian kelam dari sejarah mereka, namun bukan sesuatu yang harus terus-menerus menghantui. Kita harus belajar dari masa lalu, bukan terperangkap di dalamnya, katanya penuh semangat. Warga mulai merencanakan berbagai kegiatan positif, seperti gotong royong membersihkan desa, menanam pohon, dan menghidupkan kembali tradisi yang membawa kebaikan. Anak-anak desa pun diajari cerita-cerita tentang keberanian dan pentingnya menjaga alam serta menghormati leluhur. Rian menatap matahari terbit dari bukit kecil di pinggir desa. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi ia siap menghadapi apapun demi menjaga desanya tetap aman. Seiring waktu, kisah tentang panah terong dan kutukannya mulai menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Rian berperan penting dalam menjaga agar cerita itu tetap menjadi pengingat, bukan sesuatu yang menakutkan. Rian mengajak anak-anak desa untuk duduk bersama, mendengarkan cerita dari Pak Tua Wira tentang pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama. Ini bukan hanya cerita horor, tapi pelajaran tentang keberanian, cinta, dan tanggung jawab, ujar Rian. Para warga semakin solid. Mereka saling membantu, menjaga satu sama lain dan alam di sekitar mereka. Desa yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi komunitas yang penuh harapan. Meski bayangan kutukan belum sepenuhnya hilang, warga belajar untuk tidak membiarkan rasa takut mengendalikan hidup mereka. Mereka memilih untuk hidup berdampingan dengan alam dan tradisi secara bijaksana. Walau desa mulai menikmati kedamaian, Rian tetap waspada. Ia tahu, kedamaian seperti ini sering rapuh, terutama ketika tradisi dan modernitas saling berhadapan. Tiba-tiba, muncul tanda-tanda aneh.
Hewan-hewan yang biasanya jinak menjadi gelisah, dan beberapa warga mulai merasakan hawa dingin tak biasa. Rian curiga ada kekuatan lain yang masih mengintai. Mungkin bukan dari panah terong, tapi sesuatu yang lain dari dalam hutan. Untuk pertama kalinya, Rian mengajak para tetua, pemuda, dan bahkan mereka yang dulu skeptis untuk bersama-sama menjaga desa. Mereka membentuk kelompok penjaga yang bertugas mengawasi dan merawat alam sekitar. Rian percaya, dengan saling menjaga dan terbuka, desa bisa menghadapi apapun yang datang. Namun, dia juga tahu bahwa perjuangan menjaga kedamaian tidak pernah benar-benar berakhir. Waktu terus berjalan, dan desa kecil di pedalaman Kalimantan itu telah berubah. Kejadian mistis yang dulu menggetarkan hati kini menjadi pelajaran berharga bagi generasi baru. Rian kini bukan hanya seorang pemuda biasa. Ia telah menjadi penjaga cerita dan pelindung desa yang dihormati. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada ilmu hitam atau kutukan, melainkan pada keberanian, cinta, dan persatuan. Desa mulai membuka diri pada kemajuan tanpa melupakan akar budaya dan tradisi. Ritual-ritual yang dulu penuh dengan ketakutan kini dijalankan dengan penuh kesadaran dan rasa hormat. Rian berdiri di tengah lapangan desa saat matahari mulai tenggelam, menatap langit jingga yang indah. Kutukan hanyalah sebuah cerita, tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Mari kita jaga kedamaian. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita.